Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Maupangga dari jurusan Akuntansi kelas C dengan NIM 921421075 dari Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari wawasan Nusantara, yaitu geostrategi wawasan Nusantara. Baiklah, langsung saja ke penjelasan videonya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman, pendapat, kepercayaan, hubungan, dan lainnya memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial, masyarakat, budaya, dan tradisi, keadaan alam dan wilayah, serta pengalaman sejarah. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan dengan sebagai cara pandang atau cara melihat. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategik, sehingga wawasan harus mampu memberikan aspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut para ahli. Definisi wawasan Nusantara menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Definisi kedua yaitu dari kelompok kerja Lemhanas tahun 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Berikut adalah landasan wawasan Nusantara. Yang pertama, ideal atau sama dengan Pancasila. Kedua, konstitusional atau Undang-Undang Dasar Negara 1945. Berikut adalah unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Selanjutnya yaitu isi atau konten, yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat
dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Isi menyangkut dua hal. Pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi aspek kehidupan nasional. Yang ketiga adalah tata laku atau konduk, hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku Britania, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional, dalam pengertian yaitu cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Baiklah, yang pertama, pengertian dari geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, wujud geostrategi Indonesia guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik dalam menguasai bangsa lain atau perang, melainkan sebagai kondisi metode dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna untuk merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembagian bentang alam di atas juga meliputi pembagian jenis flora dan fauna. Alam flora Indonesia dibagi menjadi 3 daerah lingkungan, yaitu yang pertama, alam flora bagian timur, kedua, alam flora bagian barat, dan yang ketiga, alam flora bagian tengah. Alam fauna Indonesia juga dibedakan ke dalam 3 daerah lingkungan, yaitu pertama,
fauna daerah Indonesia bagian timur, kedua, fauna daerah Indonesia bagian barat, dan yang ketiga, fauna daerah Indonesia bagian tengah. Geografi Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Laut Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik. Sementara di selatan berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Lautan Hindia. Di bagian barat berbatasan dengan India dan Lautan Hindia. Dan di timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Lautan Pasifik. Yang kedua ialah gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia meliputi segala sumber dan potensi alam yang terdapat di dirgantara permukaan bumi termasuk laut dan perairan dan di dalam bumi. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, potensi ruang angkasa atau dirgantara, energi alam, air, dan laut. Sedangkan menurut sifatnya dibedakan ke dalam 3 golongan, yakni kekayaan alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbaharui, dan yang tetap. Yang ketiga adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Peran manusia yang hidup dan tinggal di Indonesia tentunya sangat penting di dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, di dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional di suatu negara, dan berlaku untuk di Indonesia pula. Beberapa faktor yang menjadi masalah penduduk antara lain, yaitu yang pertama faktor jumlah, kedua komposisi, yang ketiga persebaran, dan yang terakhir ada kualitas penduduk. Selanjutnya, saya akan membahas aspek sosial atau yang disebut sebagai pancagatra. Yang pertama ada gatra ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai dan kibulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoritis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat ditawar lagi sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bangsa dan negara Indonesia. Baik dalam memberikan gambaran masyarakat yang dicita-citakan, maupun dalam melandasi, memotivasi, mendorong, dan membimbing pencapaiannya. Keputusan Pancasila sebagai sistem nilai dan konsep dasar yang bersifat final bagi bangsa dan negara Indonesia melalui proses perenungan, penggalian, dan hasil perumusan yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia di dalam sidang BPUPKI bersumber dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Yang kedua ada gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian politik negara Indonesia adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif, secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Sistem politik negara Indonesia menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang di dalam perumusannya dibagi ke dalam tahap-tahap utama berupa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
Selain itu, politik negara Indonesia meliputi kebijakan politik pada gatra politik, politik pada gatra ekonomi, politik pada gatra sosial budaya, politik pada gatra pertahanan dan keamanan. Selain itu, sistem politik negara Indonesia pada gatra politik dikelompokkan ke dalam dua bagian utama. Yang pertama yaitu politik dalam negeri dan yang kedua yaitu politik luar negeri. Politik dalam negeri dibina untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa menuju sifat-sifat bangsa yang terhormat dan dapat dibanggakan. Politik dalam negeri dijalankan untuk menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-unsur politik dalam negeri meliputi struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Yang kedua, politik luar negeri. Politik luar negeri dibina untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem politik negara Indonesia menetapkan bahwa yang pertama, politik luar negeri Indonesia sebagai bagian integral dari strategi nasional dan secara keseluruhan merupakan sarana untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Yang kedua, garis politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sedangkan aktif berarti peran Indonesia dalam pencaturan atau mensiasati politik internasional tidak bersifat reaktif. Sebaliknya, tidak menjadi objek percaturan internasional. Selanjutnya ada gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem perekonomian Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1-5 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maksud perekonomian disusun sebagai usaha bersama adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Bentuk usaha yang dilaksanakan atas dasar asas kekeluargaan adalah koperasi. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. Negara berkewajiban untuk memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah mereka masing-masing. Di era globalisasi ini, negara Indonesia berusaha untuk terbuka terhadap perkembangan sistem perekonomian dunia. Keterbukaan negara Indonesia diartikan sebagai upaya integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global, khususnya untuk menjadi bagian integral dari sistem pasar internasional. Selanjutnya ada gatra sosial budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu pertama, struktur sosial, yang kedua, pengawasan sosial, ketiga, relasi sosial, dan yang keempat, standar sosial. Oleh karena itu, istilah sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, sandos, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Adapun istilah budaya pada hakikatnya adalah sebagai sistem nilai hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan suatu kehidupan. Selanjutnya ada gatra pertahanan dan keamanan.
Pertahanan keamanan adalah bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Terbukti, setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ancaman dan gangguan dari dalam pun tetap timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah, tentunya akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana yang damai. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu meninggalkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Sebagian besar negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah mempunyai lembaga khusus yang menangani keamanan nasional. Lembaga itu sering dikenal sebagai Badan Keamanan Nasional atau National Security Council atau NSI, yang disertai Undang-Undang Keamanan Nasional untuk mengatur masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara-negara tersebut mempunyai tujuan nasional yang sama, yaitu perdamaian dunia dalam menyelesaikan batas-batas wilayah dengan negara tetangganya. Indonesia memiliki banyak pulau yang membentang dari barat sampai ke timur, sehingga ditegaskan sebagai negara kepulauan yang paling besar di dunia. Lagu dari Sabang sampai Merauke tidak mewakili luas wilayah Indonesia. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap warga negara Indonesia dalam perhatian terhadap integritas wilayah negara Republik Indonesia. Negara kepulauan ini dinyatakan dalam Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 sebagai landasan politis dan hukum yang kuat bagi Indonesia di mata internasional. Namun, Indonesia belum mempunyai Badan Keamanan Nasional dan Undang-Undang Keamanan Nasional yang mensinkronkan tugas aktor antara pertahanan dan keamanan negara dengan keamanan masyarakat dan keamanan individu dalam sebuah sistem keamanan nasional di wilayah perbatasan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakseimbangan pembagian tugas keamanan, tugas kesejahteraan, dan tugas-tugas lain dalam mendukung tujuan nasional. Eksistensi pertahanan dan keamanan negara harus didukung dengan pengaturan pertahanan dan keamanan negara yang terintegrasi dalam sebuah naskah akademis sebagai dasar pembuatan Undang-Undang Keamanan Nasional. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan pembentukan Badan Keamanan Nasional selalu mengalami deadlock dikarenakan banyaknya kepentingan politik.
Oleh karena itu, pengaturan sistem keamanan nasional harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk meniru sistem keamanan nasional negara lain dalam menyelesaikan keamanan nasional di wilayah perbatasan dan negara tetangga. Bahwa wilayah tersebut bila lepas dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dikarenakan pengaruh asing, direbut asing, hilang secara fisik dan tidak dikelola baik oleh pemerintah. Kendala-kendala aparat keamanan saat ini dalam menanggulangi ancaman itu diantaranya ialah kendala substansi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan, struktur atau kelembagaan yang bertugas dalam tugas keamanan dan kultur masyarakat yang terikat adat lebih kuat daripada Pancasila. Dengan belum ada lembaga dan undang-undang keamanan nasional, maka kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur keseimbangan antara keamanan atau security dan kesejahteraan atau prosperity di wilayah perbatasan saat ini masih bersifat sporadis, berjalan sendiri-sendiri, dan belum terintegrasi, cenderung ego sektoral. Permasalahan perbatasan negara bagi Indonesia merupakan permasalahan krusial karena berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, nasionalisme, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Pengaturan sistem keamanan nasional yang belum terintegrasi dapat menimbulkan permasalahan baru, diantaranya aksi separatisme, dicaploknya sebagian wilayah oleh negara lain, atau tuntunan referendum dikarenakan kesejahteraan. Ketidakseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan jika dimanfaatkan negara asing dapat menimbulkan keadaan darurat yang setiap saat mengarah krisis nasional, berarti menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai suatu keadilan. Dengan demikian, fungsi sistem hukum keamanan nasional harus dapat menciptakan kondisi dinamis agar negara dan masyarakat mampu mengembangkan kekuatan nasionalnya. Dalam menciptakan kondisi dinamis untuk menangkal serangan dari luar, selama ini Republik Indonesia menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau sistem Kamrata, yaitu sistem di mana hukum yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara dengan cara memisahkan peranan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman dari dalam negeri demi tercapainya tujuan nasional. Dengan menyadari bentuk ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, konsep politik atau doktrin pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia defensif aktif di bidang pertahanan dan preventif aktif di bidang keamanan. Berdasarkan doktrin pertahanan tersebut, konsep keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk menggagalkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan infiltrasi dan subversi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer di dalam negeri. Pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISAM Kemrata, yaitu di mana suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri atas seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional. SISAM Kamrata diorganisasi dalam satu wadah tunggal, yaitu TNI dan Polri. Wadah ini dibangun dalam jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional yang mengabdi hanya untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada pengaruh gatra, keadaan, dan kekayaan alam. Kondisi dan keadaan alam negara kesatuan Republik Indonesia
menyediakan berbagai sumber kekayaan alam yang semestinya diolah dan dimanfaatkan secara mandiri untuk hidup dan kehidupan bangsa dan negara. Pola dasar pengelolaannya dilakukan menurut asas maksimal, lestari, dan daya saing. Pengelolaan sumber kekayaan alam yang tidak bertanggung jawab tentunya akan berpotensi konflik sosial yang selanjutnya dapat mempengaruhi ketahanan nasional, gairah ekonomi, gairah pertahanan keamanan, gairah politik, dan pada akhirnya tetap terhadap ideologi Pancasila. Syarat keberhasilan gairah keadaan alam sebagai bagian dari aspek alamiah ialah apabila sumber kekayaan alam dikelola atas dasar prinsip kesejahteraan dan keamanan yang menggunakan iptek secara optimal sesuai dengan kondisi sumber kekayaan alam dan sumber daya penduduk, yang kemudian didukung oleh kemampuan finansial serta kesadaran diri dari seluruh elemen bangsa dan negara dalam pengelolaannya serta mampu dalam daya beli penduduk. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi dari Geostrategis Wawasan Nusantara. Mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.